الشفاعة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الفاتحة. سيدنا حسين وولد سيدنا علي بن ابي طالب وسيدتنا فاطمه الزهراء البتول رضي الله عنهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصحابة أجمعين ثم حافظ سيد الشيخ الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ محمد أبو الزاري وسيد الشيخ حبيب عبد الله بن عبد الحمد رضي الله عنه سبحانه الحبيب حسين بن أبي بكر سبحانه الحبيب علي بن أبي محمد الحبشي سبحانه الحبيب سعيد جدا سبحانه الحبيب يكرم محمد أولياء إنما ولينا سبحانه الأستاذ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat dan para jamaah sekalian, ketua DKM Masjid Muhammad Musalla Semarang Besar yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan selalu kita doakan guru-guru kita, untuk para jamaah yang selalu konsisten datang ke majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada mereka semua, memudahkan segala urusannya, dan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan ilmu yang berkah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita meninggalkan majelis ilmu ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta
walafiat, sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, mentakdirkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam terlupa kita atas kepada kasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah alam semesta ini diciptakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim kita yang pada pertemuan sebelumnya di cabang iman yang ke-14, dan saat ini kita menuju ke cabang iman yang ke-15. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarain. Wa syu'batu al-khamisata asyrata, cabang iman yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'lam anna Allah lam yunadi Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bismihi mujarrad. Tidakkah kamu ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil manusia yang mulia, manusia yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya saja. Itu Allah enggak pernah. Itu. Bal faqad nada li kulli anbiya'ihi bi asma'ihi mujarradah. Tapi kalau Allah manggil nabi-nabi dan rasul yang lain, itu langsung pakai namanya. Salah contoh, ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Itu Allah memanggil para nabi dan rasul yang lainnya. Tapi panggilan untuk baginda rasul ini begitu istimewa. Falamma arada ayyunadiya 'ala al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nabi. Jadi Allah itu kalau manggil Rasulullah karena begitu cintanya dengan baginda Rasul, pasti di sampingnya itu ada gelarnya. Jadi kalau manggil Muhammad itu ada Rasulullah, seperti itu. Maka sejatinya setiap umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di cabang iman ke-15 sudah diajarin untuk mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang besar kepada kita semua, masih anti yang memulit? Masih pada anti yang memulit? Jangan. Karena di surat Al-A'raf ayat 157 nanti Bapak-bapak bisa buka. Kalau minta ditanya lagi dalilnya mana lagi? Kalau orang udah minta dalil secara logika dasarnya harusnya nerima, udah dikasih masih aja enggak mau. Falladzina amanu bihi, ya, orang-orang yang beriman kepada baginda Rasul, ya kata Allah di surat Al-A'raf itu wa'azzaruhu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tuh wa'azzaruhu di mana wa'azzaruhu wa waqarruhu, mengagungkannya dan mengakuinya, seperti itu. Wa taba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang turun kepada beliau, yaitu pedoman kita ayat suci Al-Qur'an. Maka di akhir ayatnya ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dengan cara kita selalu untuk mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nyebutin orang deh, kita dikasih makanan, kita dikasih duit, kita sanjung-sanjung tuh. Itu manusia biasa. Ya, yang mungkin Allah titipkan rezeki yang lebih. Tapi ini manusia yang luar biasa yang menjadi panutan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Qomitugian ini dijelaskan bagaimana cara kita untuk mengagungkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi an ya'rifa ulwa qadrihi. Kita harus kenal nih derajatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'iyal adaba 'inda dzikrihi. Nah, ketika disebut namanya baginda Rasul, ya kita juga harus punya adab nih, mengedepankan adabnya. Jangan semata-mata, jangan seenaknya kita aja. Wahai Muhammad gitu, jangan. Jadi ketika kita mendengarkan disebut nama baginda Rasul, ya kita jawab. Ya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ya, itu diajarin di kitabnya begitu. Wa sama'i ismihi wa hadithihi wa yukthiru salata wassalama alaihi, dan juga untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tani fi ittiba'i sunnati. Nah, terlebih kita sama-sama berusaha berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ada misal orang tua merintahkan kepada kita, kalau anaknya nggak ngikutin kan dongkol banget begitu ya, kasar banget gitu. Tapi Rasulullah ini luar biasa mengarahkan kita, mengayomi kita daripada ulama-ulamanya. Maka jangan sampai apa yang diajarkan oleh guru-guru kita tidak indahkan itu, karena semuanya bersanad muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi kalau kita yang pernah nih yang umroh atau haji, biasanya kalau masuknya dari Babu Salam lurus aja nanti keluar ke Baki gitu kan. Itu ada makam Rasulullah, ada tulisannya itu yang di kiswa hijaunya itu, biasanya di papan hijaunya ada tulisannya apa? La tarfa'u ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Asbabun nuzulnya di mana? Itu. Kada al-khairani ayyahlika. Jadi dikisahkan ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini adalah dua manusia yang mulia. Saat itu mereka sedang mengajukan seorang dari Bani Tamim untuk menjadi pilihannya untuk pindah. Ya, Abu Bakar bilang, ma'arad khilafi, wahai Umar, ma'arad khilafi. Ya tidak setuju sama aneh, ini pilihan nih gitu. Kata Sayyidina Umar, ma'arad khilafaka, saya nggak setuju dengan pilihan kamu. Jadi itu di depan baginda Rasul itu sama-sama saling mengangkat suara, maka turunlah ayat ini. Jangan sampai suara kita meninggi di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kiaskan kepada ulama-ulama kita. Terkadang kita punya masalah nih, datang ke kiai kita, datang ke habaib kita, datang ke ustaz-ustaz kita yang punya masalah. Tapi mah yang galakan yang punya masalahnya. Ya, yang galakan yang punya masalahnya. Padahal datang minta untuk diberikan nasihat, solusi. Harusnya mah didengerin kan. Kagak. Ini mah galakan yang punya masalahnya. Enggak ini. Akhirnya yang habibnya bingung, yang kiainya bingung, ustaznya juga bingung. Apa yang mau disampaikan ini? Tadi datang ke ulama minta untuk diberikan nasihat, belum diberikan nasihat, suaranya udah lebih kenceng daripada ulama. Ya jangan sampai kita seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat Abang sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian itu datang dari diri Abang sendiri. Apabila ada kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa ila ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.